udah usang lah untuk itu ini ya, cat-catnya. Saya rasa ini harus dirapikan lagi teman-teman, bikin trotoar yang lebih mantap ya, modern ya. Apakah kalian setuju teman-teman? Kalau kalian punya masukan silahkan kalian komen ya. Oke, mohon maaf jika saya ada kekurangan atau salah-salah kata ya. Kalau ada informasi dari kalian silahkan kalian tambahkan di komentar. Nah, ini banyak sekali ya orang yang jualan tekstil. Nah, ini seperti saya bilang tadi ya, ini yang punya usaha adalah orang India ya. Oke, sini juga ada turis ya teman-teman. Nah, sebenarnya ya seperti saya ceritakan ya teman, sebenarnya tempat ini menarik ya. Jadi seharusnya pemerintah harus mengembangkan tempat ini lebih bagus lagi, direnovasi lah ya teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman, ini seharusnya diperbaikan lah ya. Sama kayak gitu-gitu, atau dipercantikan atau diperbanyak sini ya teman-teman, sekitar sini ya, dibuat mural gitu ya. Jadi menjadikan tempat ini jadi semakin menarik ya. Saya akan coba menanyakan kepada bapak ini. Pak, mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ini buka dari jam berapa Pak ya? Jam 10 sampai jam berapa Pak? 8. Oh 8.
sini lama ya teman-teman ya. Nanti saya akan pindahkan ke micro SD ya. Nah ini ada loket-loket kayak gini. Oh laundry, ada laundry. Oke teman-teman, nah ini juga nanti setelah habis operasi kalian bisa menggunakan ini ya. Bagi kalian yang punya saudara hamil ataupun ya kaki ada gangguan ya gitu ya, kalian bisa menggunakan ini teman-teman. Kalau kalian sehat silakan gunakan tangga biasa ya. Nah ini sudah besar banget teman-teman ya. Sini ada juga yang jualan. Nah ini ada petunjuk ya, kalian jangan bingung ya teman-teman. Buat kalian yang mau ke bawah halte silakan di situ. Ini ada eskalator ya, eskalator satu untuk ke atas ya. Tapi ini bisa difungsikan secara situasional ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Oke. Kalian jangan panik teman-teman kalau kalian mau keluar ya. Oke, mari Kak. Oke, untuk sana bagi kalian mau ke Istiqlal ya. Tapi saya tidak ke sana teman-teman. Ini banyak banget teman-teman, saya lihat di bawah. Wow. Saya terheran ya, banyak banget teman-teman untuk orang yang beraktivitas ini lalu lalang. Nah, buat kalian yang mau ngisi kartu atau beli saldo. Beli saldo sama kartu sama ya. Beli saldo sama kartu. Kalian situ teman-teman ya. Oke. Nah, ini jalan Juanda teman-teman. Ya, bagi kalian teman-teman kalau ada kartu yang tersedia kalian beli situ bisa ya. Jadi itu selain apa bisa selain ngisi saldo bisa beli kartu ya. Nah, untuk sana ke stasiun Juanda. Nah, bagi kalian yang mau ke stasiunnya kalian turun dulu teman-teman. Ini nggak langsung ke tingkat 2 ya. Kalian turun ke bawah dan masuk ke lorong ujung sana. Loket ada di depannya. Dan sini kelihatan ada bus wisata. Kelihatan juga ya cukup ramai ya orang yang mau naik ya. Di bagian belakang teman. Oh nggak tahu teman-temannya. Mungkin ini mereka yang habis bubaran dari sholat Jumat ya. Bukan orang yang mau naik bus ini. Nah ini ada 2 bus ya. Bus wisata. Ya sini dekat Little India. Dekat apa ada masjid. Ada katedral. Pokoknya banyak banget sih teman-teman tempat menarik ya. Jadi nggak ada alasan teman-teman kalau di sini nggak menarik ya buat dikunjungin. Dan juga lengkap banget dengan transportasi ya, terintegrasi. Baik ada ini bus BRT maupun kereta ya. Dan juga ada bajai. Pokoknya banyak opsi pilihan kalian menggunakan transportasi umum ya untuk kesini ya. Dan sebelah sini juga biasanya ada mikrotrans ya. Oke. Dia akan nyebrang ya. Oke, selain kalian mau ke Pasar Baru, turun di sini teman-teman, kalian bisa turun di stasiun Sawah Besar ya. Ini adalah stasiun Juanda. Nah, ini ada tulisan dari Gapura, welcome to Little India ya. Jadi sini banyak pengusaha India teman-teman. Jadi kata siapa ini kawasannya kumuh ya. Ini adalah orang-orang elit ada di sini teman-teman. Ya, sekarang saya akan menunjukkan gimana pusat perbelanjaan di Pasar Baru. Oke, saya lewat dari sini aja ya. Jalan Antara. Ini jalan pintu air teman-teman. Kita akan menuju ke jalan Antara. Oke. Kita lihat dari lorong ini ya. Sini banyak aktivitas kendaraan. Oh, ternyata ini mau masuk ya. Oke. Kita lewat dari sini dulu teman-teman. Nanti kita akan ke kiri ya. Tadi karena sana ada transportasi yang masuk, jadi kita lihat di sini Pak. Coba ya. Pak. Oke. Tadi saya teman-teman mau keluar ya, karena ada kendaraan sana. Tadi saya malas untuk lewat pinggir jalan. Ini tadi ada kendaraan yang masuk ya sana, ngantri. Nah buat kalian untuk makan-makan dan minum silakan bisa sini teman-teman. Ini ada kopi tarik. Ini tempatnya bagus ya. Saya lihat juga banyak orang yang nongkrong. Ada soto Madura.
Nah, ini bangunan tua ya. Kita masuk ke jalan antara. Jadi pasar baru itu dibangun atau berada di tahun 1820 ya untuk pasarnya ya. Jadi saya akan menuju ke pasarnya sebelah kanan, jalan antara. Nama jalan ini Pintu Air ya, sehingga ada nama tempat Pintu Air. Oke, kita masuk ke jalan antara. Nanti sekalian saya melihatnya teman-teman untuk bangunan antaranya ya. Dulunya itu namanya Aneta ya. Pemiliknya orang Hindia Belanda campuran ya. Pokoknya Indo lah ya. Namanya Dominic apa teman-teman. Dibangun pada tahun 1917 ya. Apa dia ada kantor apanya berita dan majalah, penerbitan majalah dan iklan itu di tahun 1917 ya. Aneta baru di masa Indonesia, bukan Indonesia ya, di masa apa teman-teman ya, masa itu ya, masa Jepang ya, jadi berganti nama lagi ya. Di masa Indonesia menjadi Antara. Ini jalan pos. Nah, itu jalan pos ya. Sana ada gereja katedral dan berseberangan dengan itu ya, Masjid Istiqlal. Ya, ini sudah dibagusin teman-teman, dibuat camping bin yang baru atau dinding-dinding yang baru ya. Dan ini ada dibikin seperti dulunya lagi ya. Dulunya seperti teman-temannya untuk dindingnya ya. Nah, ini sudah ditambah kapasitasnya teman-teman. Ini adalah aliran apa ya namanya? Aliran Sungai Ciliwung ya. Tapi ini buatan, kanal buatan. Sana ada apa ya teman-teman? Ada sekolah Yayasan Ursula ya. Ada juga pos blok sana. Dulu itu tempat pos ya. Tapi sekarang tidak dipakai lagi sebagai pos, melainkan sebagai apa ya namanya? Sebagai tempat minum-minum ya. Ini ada sejarahnya. Oke, ini tentang ada gotong royong lah di sekitaran sini ya. Proyek DSDA Sungai Ciliwung. Nah, Kanal Ciliwung abad ke-20. Nah, jadi ini teman-teman bangunannya di sana ya, pojok sana ya. Sana. Oke. Lapangan banteng ada di sana. Kalian bisa jalan ya sini ya, lapangan banteng ke sana. Namanya Waterloo Point, lapangan banteng. Nah, turap tegak pada Kanal Ciliwung, kawasan pasar baru pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Batavia bukan untuk publik karena terbatas proteksi kawasan militer. Waterloo Point, lapangan Waterloo Plain ya, lapangan banteng. Jadi dulunya itu bekas apa namanya? Istana Dendels ya. Untuk apa di sekitaran apa? Lapangan banteng teman. Gitu, dekat apa ya, kawasan Kementerian Keuangan ya. Nah, di tempat dengan turap tegak, warga dilarang cuci pakaian, berjualan dan memancing. Jadi zaman dulu itu memang ada peraturan yang teman-temannya bagus ya. Peraturannya sangat dilakukan ya, disiplin gitu lah ya. Sedangkan turap yang miring diperuntukkan untuk publik, di mana warga hanya boleh memandikan kuda, cuci pakaian. Karena pada abad ke-20 keluar peraturan oleh pemerintah Batavia mengenai penggunaan kanal oleh publik bahwa kanal dilarang untuk membuang hajat. Bagus ya. Jadi masa Belanda ini sangat ketat sekali ya peraturannya. Oke, kita jalan ke sini. Ini jalan antara. Ya, saya mau berpindah ya teman-teman, karena ini bukan untuk pejalan kaki. Tapi ini banyak kendaraan lalu lalang, kita harus hati-hati ya. Saya suka dengan jalan ini ya, karena banyak tanamannya. Oke, kita jangan lama-lama sini biar jangan memakan waktu banyak ya. Nah, ini ada bangunan tua. Nah, saya suka dengan gang ini teman-teman, bagus ya. Nih.
tapi kita akan lurus ke sana. Saya akan masuk dari pintu Pasar Baru ya. Dan sekalian untuk melihat dari revitalisasi untuk pembangunan gedung Antara ya. Juga ada informasi, saya tidak baca ya, takut memakan waktu lama. Untuk hawa di sini bagus ya. Ada banyak juga tempat untuk penginapan di sini teman, Antara Hotel. Nah, ini ada nama hotel Antara ya, sesuai dengan nama jalan sini, dan juga ada suatu gedung Antara ya, atau kantor berita nasional Indonesia teman-teman. Nah, itulah gedung Antaranya ya. Kita lihat gimana perkembangan sekarang. Sebenarnya banyak sejarah dan hal-hal yang menarik ini ya. Saya menyarankan kepada pemerintah Jakarta ya, atau bekerja sama dengan pemerintahan pusat, ini direvitalisasi aja tempat ini teman-teman. Jadi dibuat informasi banyak ya. Tapi itu udah mulai teman-teman, ada informasi ya. Nah, di sisi sana itu anjungan tempat duduk itu ya, pinggir sungai, ada informasi bagus ya. Tapi saya akan coba lihat gimana di Pasar Baru, apakah ada informasi ya, mana tempat menarik gitu-gitu. Nah, itu udah mulai teman-teman, ada tulisan untuk petunjuk informasi hal-hal menarik di sini ya. Nah, itu ini jalan Posweg lah ya, atau jalan pos gitu ya. Nggak tahu lah teman-teman, itu ketutup ya pakai tiang ya, nggak tahu tulisannya apa. Nah, Posek gitulah ya. Posek gitu, bukan Posweg lah ya. Nah, ini udah mulai ada informasi teman-teman, bagus ya. Oke, ini untuk peningkatan kapasitas sungai ini dibangun oleh masa Bapak itu ya, Bapak Anies ya, atau dikerjakan pada masa Bapak Anies. Itu peningkatan kapasitas sungai. Saya melihat banyak orang, tapi saya tidak akan menyapa-nyapa teman-teman, percuma lah ya. Buat apa juga teman-teman, saya bukan orang terkenal ya. Nah, ternyata belum selesai ya untuk ini proyek pembangunan kompleks perantaraan Pasar Baru. Ini mau direvitalisasi teman-teman untuk gedung Antara ini ya. Nah, ini ada kantor berita Indonesia. Ini masih belum selesai. Oke, ada pemugaran ya. Ini udah lama saya dengar teman untuk akan ada revitalisasi sini ya. Tapi untuk saat ini masih seperti ini teman, belum selesai secara masif ya. Jadi kita akan masuk ke arah itunya teman-teman, arah itu ya, gerbangnya. Ini area kerja, kita nggak usah banyak-banyak untuk memvideokan ya. Jadi ada bagian yang semen ulang ya ini. Nah, ini karena memang udah ada keretakan. Nah, untuk yang ininya juga diperbaikin juga ya, mungkin akan dicat ulang. Oh, bagian sana ada kerangka gitu ya, kerangka atap, mungkin akan dipasang atap baru ya.
Nah ini diproteksi supaya tidak banyak orang bisa masuk ke kawasan proyek. Ya untuk safety lah ya. Biasa itu untuk peraturan yang dilakukan oleh pembangunannya pada saat pembangunan. Kita lihat apakah ramai untuk kawasan Pasar Baru ya. Ya inilah Jakarta, para mencari uang seperti ini ya. Ya untuk sana ada kantor pos Indonesia. Untuk sana kawasan Kementerian Keuangan ya. Nah di sekitar sana lah teman-teman ada Istana Denles. Oke, mohon maaf tidak kedengar suara kita ya, karena ya rame. Oke, ada jual peralatan gini untuk golf ya. Dulu sini banyak sekali PKL ya, sekarang udah rapi. Nah kalian lihat. Nah untuk ini ada halte Pasar Baru. Untuk sana ada Pasar Baru Timur ya, sebelah sana. Jadi sangat terintegrasi sekali. Oke. Dengan transportasi umum ya. Untuk arah sana ada stasiun Sawah Besar. Pokoknya ini terintegrasi banget ya. Ini ada halte, sana ada halte. Pokoknya ditempuh bisa menggunakan jalan kaki ya, dilanjutkan gitu ya, dari transportasi umum. Oke, kita belum melihat untuk depannya ini ya. Tadi karena ada mobil kita terganggu ya. Saya akan coba videokan jalan antara. Nah, jadi seperti yang saya ceritakan ya, ini dibangun atau mungkin dibuka ya di tahun 1820. Sana juga ada hotel, ada juga orang jualan ya. Dan juga ada optik teman-teman. Ada jual bahan gitu ya, tailor gitu ya. Jadi sini ada orang India teman-teman ya, orang India, orang China, banyak yang berjualan di sini. Bahkan orang Arab juga ada lah ya. Tapi mayoritas untuk orang yang jualan pakaian atau bahan pakaian adalah orang India. Ya kelihatan sepi gini teman-teman. Nah, nggak banyak ya orang yang jalan ya. Tapi nggak tahu di ujung biasanya ramai teman-teman. Baterai kita udah habis ya. Saya lupa untuk ngecas teman-teman. Saya akan coba berhenti ya. Mulai lagi ya. Nah beginilah teman-teman untuk orang yang jualan sini ya. Sini ada orang jualan apa gitu ya, tekstil ya, sama juga untuk menjahit ya. Mungkin bahan teman-teman ya. Ya bahan teman-teman itu. Nah ini dijual oleh orang India teman-teman. Seperti saya bilang tadi ya, untuk yang jual-jual bahan itu adalah khusus orang India teman-temannya kebanyakan. Dan sini juga ada untuk jual toko olahraga ya. Nah di sini ini juga ada aksesoris, pakaian jas. Pokoknya beragam teman-teman yang menarik sini teman-teman. Jadi kenapa untuk tempat ini sepi ya? Seharusnya ramai teman-teman. Ini di hari Jumat teman-teman ya. Nggak tahu ya kalau di Sabtu Minggu gimana untuk kawasan sini. Banyak orang bilang ini kawasannya jadi sepi ya. Ya memang sepi teman-teman. Nggak seperti dulu ya. Dulu ini seperti kayak di Petaling Street ya. Ada banyak atap ya teman-teman ya. Atap untuk menutupin jalur ini teman-teman. Dan pada masa tahun 900-an atau 964 sini banyak kayak apa ya teman-teman ya. Ada mobil-mobil klasik ya untuk berhenti di sini. Dan mungkin sini ada trotoarnya ya. Terus saya lihat di video lamanya teman-teman, ada trotoar dan sini ada mobil klasik. Saya rasa ini bisa dihidupkan ya teman-teman seperti dahulu kala ya. Harus dihidupkan oleh pemerintah ya. Direvitalisasi ya, menjadi bagus ya untuk kawasan ini supaya apalah ramai lah ya. Menarik juga teman-teman, bisa juga untuk memasukkan daerah seperti ya kayak di Petaling Street itu ramai sekali ya, ramai sekali ya orang ya. Bahkan dari penjuru dunia banyak teman-teman. Ya, kalau bisa dipermudah lah untuk orang yang jualan ya. Mungkin orang juga suka ya teman untuk kuliner kayak gitu, jual-jualan di sekitaran depan bangunan gitu ya. Tapi dengan penataan yang bagus ya, jangan sembarangan karena di sini juga teman-teman
saya lihat banyak orang yang parkir ya. Tapi gimana ya, menurut saya ini sebaiknya jangan parkir sini teman-temannya, ini kayak mengganggu suasana gitu ya teman-teman. Atau kalau bisa parkirnya paralel gitu ya. Memang kalau paralel itu memakan banyak tempat ya, tapi lebih baik kayak gini ya, serong. Kalau serong ini bisa banyak mobil yang parkir. Kalau paralel kayak gitu pasti banyak apa ya, memakan banyak tempat teman-teman. Ada toko kompak, wow. Nah ya kayak gini teman, seharusnya dihidupkannya, dicat ulang ya. Ini bagus ya, ada ornamen Cinanya ya, atau Tionghoanya. Kita lihat. Tapi kalau saya lihat teman-teman, ini udah banyak ya bangunan yang modern ya, tapi ya udah usang lah untuk itu ini ya, cat-catnya. Saya rasa ini harus dirapikan lagi teman-teman, bikin trotoar yang lebih mantap ya, modern ya. Apakah kalian setuju teman-teman? Kalau kalian punya masukan silahkan kalian komen ya. Oke, mohon maaf jika saya ada kekurangan atau salah-salah kata ya. Kalau ada informasi dari kalian silahkan kalian tambahkan di komentar. Nah, ini banyak sekali ya orang yang jualan tekstil. Nah ini seperti saya bilang tadi ya, ini yang punya usaha adalah orang India ya. Ini juga ada yang modern. Kita lihat apakah matahari sudah tutup ya atau masih ada. Oke, ini ada atribut dari kemerdekaan ya. Dan juga ada juga merek mahal ya, Buker ya. Sini. Mungkin ini dari merek India ya, Buker ini ya. Nah, sini juga ada orang jualan arloji ya, atau untuk perbaikannya, perbaikan teman-teman, perbaikan untuk apa arloji. Nah ini reparasi atau jualan juga ada ya teman-teman. Ada juga jual rompi dan juga lain-lainnya ya. Oke, keren-keren teman-teman. Seharusnya orang pergi ke sini ya daripada ke Tanah Abang ya. Ini nggak kalah kayak Tanah Abang teman-teman. Bahkan ini lebih rapi ya daripada Tanah Abang ya. Kalian datang aja ke sini teman-teman. Nah, itu ada musik-musik Arab. Berarti dia jualan orang apa ya, orang Arab ya. Nah dia ada jual kayak gitu, baju-baju seperti itu ya, baju wanita. Nah banyak banget ya tekstil ya. Sepanjang jalan kita bisa menemukan orang jualan tekstil. Halo Pak. Nah ini juga tekstil. Oh tempatnya besar ya teman-teman. Banyak ya tekstilnya. Dan sebelah sana juga ada yang jualan juga teman-teman. Ada namanya Gang Kelinci sini ya. Itu ada orang jualan. Saya lupa ya, ada jualan kayak gitu. Pasti kalau kalian udah sering di Jakarta kalian tahu lah ya. Tapi saya akan coba masuk Gang Kelinci nanti. Nah kalau ada kendaraan kayak ini sepertinya mengganggu lah teman-teman, kita jadi kurang nyaman lah ya. Terintimidasi ya gitu ya, kayak merasa terancam gitu. Apalagi motor-motor ya teman-teman. Oke ini ada, bangunan disegel ya, kasian banget teman-teman. Tapi saya akan coba lihat ya apakah ada juga banyak yang tutup sini teman-teman. Saya belum melihat ya ada disewakan ya. Mungkin karena kita kebanyakan ngomong jadi kita lupa ya untuk melihat bangunan apakah banyak yang tutup atau gimana. Tapi ini saya lihat masih buka ya. Ini buka. Ini bata udah lama teman-teman. Bata ini udah lama ya. Oke, untuk kayak tempat jualan kayak gini biasanya mereka ada bikin tulisannya. Misalnya Supri 1700 itu sekian-sekian gitu ya. Oh, dari sini juga bisa ke Istana Pasar Baru. Nah, jualan songket, apa bridal, toko senapan, senapan ya untuk berburu hewan ya. Ini apa legal teman-teman ya. Ada bank travel, stationery, pusat makanan murah, rest area, toilet musola. Dari sini bisa masuk ya. Nah. Tapi saya tidak masuk ini dulu teman-teman, karena saya mau ke depan dulu ya.
sini juga ada turis ya teman-teman. Banyak. Seperti saya ceritakan ya teman, sebenarnya tempat ini menarik ya. Jadi seharusnya pemerintah harus mengembangkan tempat ini lebih bagus lagi, direnovasi lah ya teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman, ini seharusnya diperbaikan lah ya. Sama kayak gitu-gitu, atau dipercantikan atau diperbanyak sini ya teman-teman, sekitar sini ya, dibuat mural gitu ya. Jadi menjadikan tempat ini jadi semakin menarik ya. Saya akan coba menanyakan kepada Bapak ini. Pak, mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ini buka dari jam berapa Pak ya? Dari jam 10. Jam 10 sampai jam berapa Pak? 8. Oh 8. Biasanya sini kawasannya kayak gini semua ya Pak ya? Nggak ramai pengunjung gitu? Ramainya sore. Kalau pada sore itu kaki 5 tuh udah keluar, itu bebas. Jam 4. Jam 4, jam 5 ya ramai Pak ya? Jam 4 sampai malam sampai nutup. Jam 4 tuh udah bebas dagang. Sekarang ini biasanya. Oke lah Pak, makasih informasinya Pak ya. Nanya aja biar orang tahu gitu. Abang kalau ini izin dulu bang nggak ini? Izin gimana Pak? Izin ya mau mengambil gambar gitu. Saya cuma menginformasikan Pak gitu Pak, untuk kawasan gini ada tempat menarik sini gitu-gitu, nggak ada kayak media gitu Pak gitu. Jadi saya bukan apa lah gitu ya, kayak apanya kantornya gitu. Saya bebas lah gitu Pak. Istilahnya saya vlog gitu untuk ngabarin ini tempat menarik gitu, mempopulerkan tempat ini gitu Pak. Jadi tolong diizinkan Pak ya. Saya nggak ada masuk-masuk lain-lain gitu Pak. Oke, makasih Pak ya. Mari Pak. Oke teman-teman. Ini ada permintaan dari orang ya, makanya saya kesini teman-teman. Seharusnya nggak usah lah ya untuk minta izin gitu ya. Masa kawasan publik harus izin teman-teman? Money changer. Ada toko emas, ini juga ada orang jualan pakaiannya. Oke, menarik. Barata. Oh, Barata. Kayak nama apa India ya? Oke, mungkin saya tidak harus untuk menyorot secara apa gitu ya. Takutnya ada orang yang curiga dengan kita. Jadi kita sambil jalan aja teman-teman. Kita videokan dari jauh ya. Tadi kayak security tadi saya dipantau-pantauin dari tadi ya. Walau nggak ada maksud lain teman-teman. Kita hanya mempopulerkan tempat ini ya. Nah ini kayak gini, ini bagus ya untuk orang arena jalan. Saya rasa ini diperbaikin ya, dipercantik, dimodernisasi. Tapi ini masih layak lah ya. Tapi papingnya ya kelihatan jadul ya. Oh, mas. Nah tekstil banyak ya. Ada juga yang jual batik. Buat kalian mau memesan jas, kalian bisa buat di sini teman-teman. Tadi saya lihat ada tempat pembuatan jas ya gitu ya. Nama juga tailor ya, pasti bisa dijahit segala macam sesuatu ya. Tukang jahit lah istilahnya. Tailor. Ini ada optik tunggal. Ini jarang-jarang ya teman-teman, tapi ini udah lama ya. Sejak tahun 1929 optik tunggal. Biasanya kan seis, untuk zaman sekarang kan seis gitu. Aduh lupa lagi teman-teman namanya. Buatannya kami menggunakan lensa Essilor dari Prancis. Akan coba lihat. Nah ini ada optik. Ini saya baru tahu ya untuk ini optik ini. Win. Prosedur kacamata profesional. Polis tanggal tinggi. Oh mungkin ini namanya gang kelinci ya. Iya gang kelinci. Saya akan coba masuk dulu sedikit. Oh, jalan sempit ya. Oke, kita dari sebelah sini teman-teman. Oh. Takut bingung ya orang yang dari sana ya. Karena kita video dan depan Pak. Oke, dari sini bisa ke ke wihara ya. Nah, sebelah kiri. Dan ini lebih jelas teman-teman untuk tempatnya ke wihara. Nah tempat ini sebenarnya menarik banget teman-teman. Ini kayak di Thailand lah ya, ada banyak kabel-kabelnya. Tapi jalannya sempit, tapi tetap aja menarik ya. Kalau bisa marka diperjelas teman-teman. Ada marka garis gitu yang
khusus untuk pejalan kaki atau sepeda gitu ya. Jadi biar jelas ya, biar sangat keren sekali teman-teman. Seperti kayak di Jepang gitu lah ya. Oke, saya tidak akan masuk sini ya. Saya akan coba lewat dari vihara ini. Ini bisa tembus ke vihara ya. Paham sih ya? Silakan. Sebenarnya kalau masuk ke gang-gang gitu semakin menarik teman-teman ya. Jadi jangan hanya di bagian koridor tengah ya. Kita lebih baik explore untuk masuk ke gang ya. Di gang semakin masuk semakin banyak hal yang menarik ya, pasti ya. Saya udah merasakan itu teman-teman. Semoga kita bisa keluar dari Daiso ya. Kalau nggak salah ini bisa keluar ke Daiso gitu ya. Paham sih Pak? Ada tempat makan tadi situ. Ini juga ada tempat makan ya. Sebenarnya sepatu saya dia mau lepas teman-teman, tapi saya malas berhenti ya. Misi kok. Ini saya sambil ngecas ya, jadi tas kita ditaruh depan. Oh, lebih enakan masuk sana teman-teman ya. Saya akan mencari untuk masuk ke koridor tengah lagi. Nah, ini ada vihara. Kita nggak usah ngomong kencengnya, ini vihara tempat ibadah. Terima kasih Bu. Saya mau lanjutkan lagi untuk keliling-keliling tempat ini. Ya udah Bu tadi Bu. Udah masukin di mana? Udah dimasukin di situ yang tengah. Yang di celengan. Iya ada uang untuk celengan gitu tulisannya. Makasih ya. Oke, mari Bu ya, sama-sama udah mengizinkan saya untuk masuk di sini Iya, gitu. makasih kayak kita gereja kolektor ya. Oke. Iya, Oke, asik. mari Bu ya. Yuk. Oke, saya akan lanjut teman-teman. Kita akan lewat dari sini ya. Oh, ini juga ada tempatnya teman-teman ya, tapi saya tidak masuk ya. Mungkin untuk tempat perlengkapan barang ya, barang untuk wihara itu. Nggak apa-apa lah kita nyumbang ya teman-teman. Kiranya nggak seberapa lah, membantu sesama manusia teman-teman ya. Ya untuk biasanya untuk wihara kayak gini mereka juga sering menyumbang teman-teman ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Pak, misi Pak ya. Oh ini ada yang lebih besar lagi teman-teman. Wow. Ada figur naga di atas. Saya akan coba masuk sebentar ya, izin dulu. Mas, boleh izin masuk Mas? Makasih ya. Masuk dulu ya. Wah ini lebih besar teman-teman. Menarik ya. Ada kucing. Oke, biar nggak penasaran kita masuk ya teman-teman. Bu, makasih Bu ya. Sekarang teman-teman. Nah ini udah keluar lagi ke bagian koridor tengah Pasar Baru ya. Istilahnya kita izin lah teman-teman kepada pemilik rumah, pemilik itu ya, pengurus dari wihara ya. Tadi saya lihat ada bapak dan ibu-ibu dan juga ada pekerjanya. Oke, ini dekat ya teman-teman dari Pasar Jaya di Metro Atom ya. Ini dekat Deso teman-teman ya. Paham sih Pak. Oke, ini ada kawasan untuk itu, mansion ya, apartemen Pasar Baru. Nah ini dekat Deso teman-teman. Tadi kita dari sana ya. Saya lewat dari Gang Kelinci. Oh, sudah kelihatan teman-teman. Saya akan coba lihat dari jauhan ya. Nah, di bagian sini lah teman kawasan yang cukup ramai ya. Nah, ini ada banyak orang jual baju-baju, aksesoris, celana untuk pakaian anak-anak. Oh, Daiso-nya sekarang udah dihapus ya. Mungkin dia nggak jualan lagi teman-teman. Nah, ini Daiso Japannya. Saya biasanya kalau masuk ke vihara saya patokannya lewat dari sini teman-teman ya. Itu ada tulisan juga vihara. Nah,
tempat ini memang menarik banget ya, kalian lihat apalagi dari sini. Nih, banyak sekali pamflet-pamflet yang tergantung di bangunannya ya. Inilah yang bikin suatu kawasan jadi bagus ya. Saya berharap semoga kayak atap-atapnya itu dibuat lagi ya. Dulu ada atap-atapnya teman-teman ya, atap-atap panjang gitu ya, seperti kayak di Petaling Street ya. Tapi sekarang nggak ada lagi teman-teman. Oke, saya akan coba ya dulu ke sana teman-teman. Sepertinya ada keramaian ya, ada orang nyetel-nyetel kayak apa gitu, saya nggak tahu lah ya. Ini nyetel apa? Oh ini ya. Oh, sepertinya dia dari NSI ini. Mungkin dia hanya untuk meramaikan tempat ini ya. Tadi ada orang bilang sepi-sepi gini ada yang orang yang seperti Michael Jackson kata gitu ya. Ya kita positif aja teman-teman. Mungkin dia hanya meramaikan tempat ini ya. Dan sekalian mungkin kalau ada orang yang mau nyumbang, kita bisa sumbang ya. Ya nggak dipaksa teman-teman ya. Menurut saya itu meramaikan tempat ini ya. Untuk kawasan Pasar Baru ini kelihatan tidak terlalu ramai seperti dulu teman-teman. Jadi ada tadi orang bilang ya Pasar Baru tidak ramai lagi tanpa dia ada ya teman-teman kata gitu ya. Kalau saya lihat dari wajahnya seperti etnis dari India ya. Nggak tahu apakah kakak yang belakang itu masih saudara sama abang ini. Tahu lah ya, dari wajahnya kelihatan teman-temannya. Oke, saudara. Halo Pak. Nah ini ada turis asing. Ini ada orang jualan. Ini seperti apa ya? Neso ya, seperti Neso gitu. Dia jual kayak perabot-perabot apa gitu, kebutuhan rumah tangga. Oke, kita nggak usah sampai sana lah ya, ada ke KFC ya. Nah tadi saya beloknya di sebelah sana, saya udah pernah lewat sana ya. Itu ke arah pintu air teman. Ada juga istana Pasar Baru ya di sana. Saya akan ke arah Metro Atom. Sport Station. Nah ini udah lama teman-teman, sejak 1873 ya. Dia masih jualan. Ada toko arloji juga sini. Tapi sayangnya dia tutup teman-temannya untuk deso ya. Oke, saya akan masuk ke arah pasar Metro Atom. Ini Pasar Jaya Metro Atom ya. Untuk di sana saya udah pernah untuk lihat si kilas saja teman-teman. Oke, mungkin kita lewat dari sini ya. Kita hanya lewat dulu teman-teman. Nggak belanja ya. Istilahnya saya mau mempopulerkan tempat ini teman-teman. Nah ini ada orang jualan kacamata, ada banyak jualan lainnya. Kita akan langsung ke atas ya. Oke, saya hati-hati teman karena sepatu saya tidak diikat ya. Saya akan coba ikat kaki sepatu saya teman. Ini ada jualan arloji juga di atas. Saya akan stop dulu ya. Oke, kita penasaran, jadi kita coba untuk keliling-keliling teman-teman. Sini ada jual kamera ya. Ada jual tripod gitu ya. Dan lain-lain, banyak untuk kebutuhan kamera untuk foto. Oh, ada juga ya ke atas ya. Oke, saya akan coba lihat dulu sebentar teman ke kawasan sini. Ini ada toko emas, sini ada orang jualan obat, ini ada orang jualan sepatu ya, sepatu dan juga jam. Ini ada orang jual tas. Jadi memang sangat beragam ya teman-teman untuk orang jual sini ya. Ini hitungannya adalah pasar modern teman-teman, walaupun memang dikelola oleh Pasar Jaya ya. Nah, karena tempatnya juga modern banget teman-teman ya. Kalian bisa lihat modern, bebas asap karena ini AC ya, dingin ya teman.
Ini beda dengan pasar jaya lainnya, keren banget ya Pak. Izin Pak ya, untuk YouTube aja Pak, untuk YouTube, untuk mempopulerkan gitu Pak, istilahnya gitu biar orang tahu gitu. Saya nggak ada dari media gitu Pak. Oh nggak boleh Pak ya? Boleh sudah izin ya Kalau izin di mana tuh Pak? Kalau izin jauh, jauh Pak. kantor lantai 6 Oh nonton. Ya udah nggak apa ya. live kayak gitu kan. Saya nggak live Pak. Ini apa mau diedit gitu Pak? Iya, oke. Saya cuma iseng aja Pak, sekalian untuk mau nyebrang untuk ke sana, Metro Atom sana Pak. Oke lah Pak ya. Oke teman-teman, di sini nggak boleh ya. Jadi kita untuk apa? Apakah sini ada jembatannya? Oh kita turun lah ya. Nggak tahu ya teman-teman apakah ada penghubung sini atau di lantai bawah. Ada orang jual baju ya. Jadi saya akan turun. Nggak boleh di atas ya untuk merekam ya. Kalau kita mau izin, tapi capek teman-teman di atas ya. Mungkin ini ada lagi lantai berapa gitu. Oh, tinggal di atas ya. Saya malas teman-teman untuk izin ya. Kenapa ya di mana-mana untuk tempat di Indonesia selalu izin ya, perlu izin ya. Oke, jadi kita tidak boleh untuk merekam terlalu banyak di atas. Kita akan ke sana ya. Pak, misi Pak, untuk sana bisa lewat dari sini nggak Pak ya? Ke Metro Atom. Oh di bawah Pak ya? Terima kasih Pak. Oke. Kita lihat bawah ya. Untuk di Metro Atom sana, Metro Atom Plaza kita diizinkan ya untuk merekam ya. Tapi saya akan coba untuk bicara kepada security-nya, Pak izin Pak ya gitu. Kalau misalnya nggak dikasih izin atau disuruh kita izin dulu ke kantornya, ya udah kita nggak usah masuk ya, taruh dalam. Karena memang nggak boleh ya. Sebenarnya boleh aja teman-teman, tapi saya malas namanya untuk izinnya. Oh ini ke bawah lagi teman-teman kita ya, kalau ya. Jadi saya pengen lewat dari sana teman-teman untuk jembatan sana ya. Oke, jadi istilahnya untuk di dalam dia jualan obat, jualan tas, jualan banyak lah pokoknya di dalamnya. Dan suasana di dalam juga dingin. Kalau kalian gak mau panas-panasan silakan langsung saja masuk di Pasar Jaya Metro Atom. Pasar Jaya, Pasar Baru, Metro Atom ya. Kita masuk ke Metro Atom Plaza sana. Sini ada jualan tas. Bagus ya. Dan sisi sana juga banyak ya orang jualan. Nah itu. Sini juga ada jualan kayak tempat duduk ya. Mungkin untuk tempat duduk untuk orang salon gitu ya. Ada kebutuhan kayak apa gitu. Untuk apanya perawatan wanita ya. Saya lihat itu. Dan lain-lainnya. Jadi yang saya lewatin ini banyak orang jualan tas, jualan pakaian anak, koper ya ada ya. Paham sih Pak? Ini juga ada teman, ada jual sepatu, sandal. Oke, kita harus fokus ya, sini banyak orang yang keluar masuk. Ya untuk sana itu ada stasiun Sawah Besar. Ada 12, angka 12. Ya angka 12 ini antara ke Senen dan kota ya. Nah tadinya saya pengen nyebrang dari sini teman-teman, tapi saya jadinya malah ke bawah ya. Nah dari sini juga dari pinggir jalan bisa masuk ya, kalian bisa masuk ke Pasar Baru Metro Atom ya. Nah Pasar Jaya, Pasar Baru Metro Atom. Ini bagus teman-teman tempatnya ya. Pasar modern teman-teman. Kalau kalian mau nyebrang jangan lewat dari sini ya, karena bisa membahayakan kalian teman-teman. Sini juga banyak bajai, kalian bisa naik bajai ya. Sama juga angkot di kanan kiri. Dan banyak juga orang yang kuliner di sini teman-teman. Kita bisa cari jalan ya, jalan sendiri untuk mencari makanan. Oke. Ya, jadi begitulah teman untuk kawasan Pasar Baru ya sekarang ya. Yang nggak terlalu rame-rame ya teman. Ramenya biasanya di jam
empatan ya. Saya udah tanya kepada orang di sekitar sini teman-teman ya. Oke, kita lihat dari mana teman-teman ya. Paham sih Pak ya? Ya. Oh iya, silakan. Mau wawancara apa nih? Enggak Pak. Oh, Gorengan. saya coba bertanya dulu Pak. Ini biasanya ramainya di jam-jam berapa Pak ya? Oh sore Pak. Sore. Jam 2, jam 3 ya. Apakah ini seperti dulu-dulu gitu Pak, tahun 90-an ramainya? Beda. Beda ya? Tahu. Rame dulu. Dulu juga bisa nggak bisa jalan gitu. Bisa jalan. Jalan aja miring-miring gitu. Kalau saya dengar kabarnya banyak apa ya, kayak toko-toko yang disewakan gitu ya? Beberapa. Banyak. Jadi saya kesini karena ada orang nyuruh gitu, coba ke pasar baru gimana kondisinya sekarang kayak gitu. Oh, Jadi saya langsung kesini gitu. Iya. second. Tadi saya lihat Drifting. drifting. Tapi saya nggak bisa ngerekam sana, harus izin dulu katanya. Hah? Katanya kalau mau ngerekam sana harus izin dulu gitu. Saya nggak mau izin, ribet gitu lah. Izinnya sama yang punya toko. Tadi security-nya apa mengarahkan gitu ke kantor security-nya kayak gitu. Tapi saya nggak mau milih, nggak usah lah gitu. Malas ribet gitu untuk izin gitu. Jalan lagi ke sana gitu. Yang punya toko aja. Orang banyak kok yang Yang rekam lama gitu. rekam gitu di toko-toko. Biasanya kalau bule mah security langsung welcome aja gitu loh, tanpa tanya-tanya gitu. Ini buat apa gitu. Kayaknya ya kayak apa diskriminasi gitu lah pokoknya sama orang lokal gitu loh. Kalau sama orang lokal tegas banget gitu loh. Itu saya heran sama security. Nah, sama yang punya tokonya aja nggak apa-apa. Kalau sama yang tokonya mah. Ya udahlah, saya istilahnya saya sudah mendapatkan gambar sekilas di sana gitu, udah tahu lah gimana dalamnya gimana gitu. Apalagi tambah dari abang katanya ini tempat drifting gitu. Iya. Di atas banyak nih. Oh, banyak. Lantai 3 sama 4. Oh ini ada berapa lantai nih Pak? Ini ada 7 apa 8? Oh 8, oh tinggi juga ya. Ya, yang rame cuma 3 4. 34. Oke lah Pak ya, kasih Pak. Oke, saya mau ke atas teman. Sini juga ada orang yang jual lukisan ya. Wah, eskalatornya apa kotor? Ya, semoga aja dirawat lah teman-teman ya, eskalatornya ya, diganti yang baru, jangan kayak gini teman. Oke, saya akan coba nyebrang ya untuk sana ya. Pak, apa sih Pak? Oh di dalam di luar ramai banget ya. Bu, misi Bu. Untuk YouTube aja Bu. YouTube. Ini juga ada orang jual baju ya. Saya akan coba masuk ke Metro Atom ini. Ada Jakmart tapi nggak buka ya. Di Jakmart nggak buka. Ini program di masa apa ya namanya Pak Anies ya? Bawah. Silakan Pak. Tadi Bapak itu dulunya. Jadi kita dahulukan orang yang udah duluan teman-teman. Di sini ada jualan perhiasan, toko emas. Paham sih Pak ya? Oke, ada jual baju juga. YouTube aja Bu. YouTube Bu. Kosmetik aja biar pada belanja. Oke, nah ini ada kosmetik. Jika kalian dari pasar baru sana teman-teman, kalian bisa nyebrang dari jembatan itu ya, langsung ke sini Metro Atom. Nah, kita bisa langsung jumpa untuk ini. Iya, boleh. Ini di lantai berapa Bu kalau misalnya dari bawah? Lantai 1, Metro Plaza. Lantai 1 Metro Plaza. Iya. Oke, ini banyak kosmetik bagi kalian cewek-cewek teman-teman, silakan datang sini teman-teman ya. Saya lihat ini lengkap teman-teman. Ada sisir dan juga kosmetiknya. Nah, ini ada catok berbagai macam ada di sini. Jadi silakan ke sini. Kok mari kok, Bu. Iya, makasih. Ya. Saya mau bilang Ci ya, tapi saya bilang Bu ya. Oke. Saya ngomong belum teratur ya. Nah, ini ada apa teman-teman? Oh, pakaian dalam langgos ini. Ini saya taruh di depan karena saya ngecas teman-teman ya. Kalau dilihat orang emang gak enak ya teman-teman ya. Kelihatan norak gitu ya. Jadi masa bodoh lah teman-teman.
sini. Oke, sini ada orang jualan baju. Jadi kita muter-muter dulu ya Pak Sila. Oke. Oh, ini ada tempat untuk pijat ya. Oh, untuk tato juga ada. Dulu kayaknya ramai banget lah teman-teman kalau misalnya ada diskotik ya. Tapi sayangnya diskotik udah pudar di Jakarta ya teman-teman. Ada salon juga. Musik diskotik ya teman-teman. Ada misek juga ya. Tempat ngurut pijat. Oke. Tadi saya udah kesana belum ya teman-teman? Oh belum ya. Oh kita langsung ke atas aja ya. Saya belum menemukan security teman-teman. Biasanya kalau ada security kita akan kena tegur ya. Oh ini ke atas, ke bawah. Ini ke bawah berarti ke sana ya. Biasanya kan apa seling-seling ya, ini ke atas gitu. Sayangnya ke atasnya di situ. Saya akan coba ke atas. Ini sih mah ini mah. Jadi untuk eskalator ini dia sensor ya. Kalau ada orang yang naik dia akan cepat teman-teman. Ada grosir di atas. Mart grosir ya. Oh ini ada tempat makan ya. Apa namanya teman? Oh rice bowl ya. Pasta. Dan juga ada nasi uduk Betawi. Kebun kacang, dari kebun kacang ya teman. Oke, ya lumayan lah teman orang di sini untuk makannya. Ada depot Solo, depot Solo dan kue tiaw, nasi pecel juga ada. Pokoknya banyak lah ya, kalian bisa datang aja ke sini teman. Ada kafetaria dari Mekarjaya. Dan juga ada orang jualan baju di sana ya. Jadi saya akan coba ke atas. Katanya di atas grosir ya. Nah ini ada tunjuknya grosir, Mart grosir. Oh ini ada blocking gitu ya. Ini ada karyawan. Oh cuma gini aja teman-teman. Oke lah ya, saya akan coba ke atas lagi. Ada tangga ya. Nah ini ada grosir, kalian bisa belanja grosiran sini ya. Oh ini udah mati teman-teman. Oke lah ya, kita turun teman-teman ya. Ini ke atas ya, jadi kita lewat sini teman-teman. Oke, nggak tahu apakah ini mati ya. Oh mati. Kok saya jadi bingung ya teman-teman untuk masuk sini ya. Tadi saya kan naik sini, kenapa saya mau naik sini lagi ya? Oke lah. Oke, saya akan keluar teman-teman. Taruh sini ya. Ini ada orang jualan baju. Dan juga koper ya. Kalian bisa beli tas-tas di sini. Lantai 2 ya teman. Dekat grosir ya, sebelum grosir. Oh, di sini ada akses gini ya. Ini mau kemana teman-teman? Oh, jalur evakuasi. Kita jalankan ya. Oh, luar biasa ya, ada lagu-lagu kayak gitu ya. Lagu nasional ini. Oke, saya akan coba naik ini teman-teman. Kita lihat dulu ya. Lah, turun aja lah teman-teman ya. Saya nggak tahu tempat ini teman-teman. Pasti kita naik aja lah ya. 1.
nggak tahu ini. Oh, sana teman-teman ya. Oh, keluarnya di sini teman-teman. Keluar dari sini aja kan. Nah ini di jalan teman-teman. Saya sebenarnya pengen keluar dari bawah ya teman-teman. Tapi saya nggak mau pusing teman, jadi saya lewat bawah saja. Oh tinggal satu lagi ya. Setelah kita masuk kembali lagi teman-teman ya. Ke sana berarti dia akan nyebrang lagi karena nggak apa-apa lah ya. Jadi saya tutup sini teman-teman, jadi bye, sampai jumpa.